Selamat datang di ibadah Natal Remaja dan Naposo Bulung HKBP Makassar pada 7 Desember 2024 dengan tema Marilah kita sekarang pergi ke Bethlehem, Lukas 2 ayat 15, dengan subtema Menemukan Yesus di Bethlehem kita, Yeremia 29 ayat 13, dengan pesan Natal mengajak setiap orang untuk membuka hati mereka dan menerima kehadiran Kristus di dalam kehidupan mereka. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita menyambut Natal kita dengan prosesi tortor. Saya undang para jemaat untuk bangkit berdiri.
para jemaat saya persilakan duduk. Shalom, selamat malam untuk kita semua yang hadir di perayaan Natal Remaja dan Naposo Bulung HKBP Makassar di hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024. Sebelum kita masuk di dalam ibadah perayaan kita, mari kita bersaat teduh sejenak. Selesai. Untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam perayaan ibadah Natal pada malam hari ini, kita bernyanyi dari buku ND 57 ayat yang pertama dan ayat yang kedua.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mengucap syukurlah kepada Bapa yang di sorga, yang telah mengangkat kita dari kegelapan menuju terangnya melalui anak yang dikasihinya, Tuhan Yesus Kristus. Di dalam namanya telah tersedia bagi kita keselamatan, sukacita, dan penghiburan. Datanglah kepadanya, bergembiralah, sebab keselamatanmu telah datang. Haleluya. Mari kita berdoa. Bagimulah ya Tuhan pujian yang tiada henti-hentinya terucap dari jiwa dan raga kami. Tidak terbatas kasih-Mu bagi dunia ini. Engkau menjadi manusia untuk keselamatan kami. Engkau datang dalam rupa manusia hanya untuk kami, dan Engkau menderita hanya untuk kami. Saat ini, dalam persekutuan kami remaja dan Naposo Gereja HKBP Makassar, mengingat kebesaran-Mu itu, bahwa Engkau telah datang menyelamatkan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang telah datang ke dunia. Terimalah sukacita kami ini ya Tuhan, sehingga iman kami semakin bertumbuh untuk semakin mengenal Engkau dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 120, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Marilah kita mendengarkan persembahan pujian
Kor Punguan Ama, dan dilanjutkan Punguan Ina HKBP Makassar. Marilah kita mendengarkan persembahan pujian kor Punguan Ina HKBP Makassar. Marilah kita mendengarkan persembahan pujian Punguan Ama HKBP Makassar.
Tuhan menciptakan manusia pada hari yang ke-6. Marilah kita mendengarkan liturgi 1 penciptaan. Providensi Allah sungguh sangat nyata. Ia menyatakan keagungannya melalui berbagai ciptaan. Namun apa saja yang Allah kerjakan selama 6 hari penciptaan itu? Mari kita dengarkan liturgi pertama. Kejadian 1 ayat 2-5. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Kejadian 1:7-8. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Kejadian 1 ayat 11-12. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah melimpah beras-beras muda, tumbuhan-tumbuhan yang berbiji, segala jenis buah-buahan dengan segala buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan beras-beras muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan dengan segala buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kejadian 1 ayat 14-15. Berfirmanlah Allah, jadilah bidadari terang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah bidadari itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun dan sebagai penerang pada cakrawala. Biarlah bidadari itu menerangi bumi dan jadilah demikian. Kejadian 1 ayat 20-21. Berfirmanlah Allah, hendaklah di dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung-burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar, dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kejadian 1 ayat 26-28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya yang menciptakan laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah karya penciptaan Allah. Semua ciptaan yang hidup dengan teratur membentuk sebuah ekosistem yang indah. Semuanya memuji dan memuliakan Allah. Arem
Dikarenakan hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, mari kita bernyanyi dari lagu Semesta Bernyanyi. Marilah kita mendengarkan persembahan pujian dari KOR HKBP Tamarunang.
banyaknya kesadaran iblis menciptakan manusia jatuh ke dalam dosa. Marilah kita mendengarkan ditunjuki pula kejatuhan manusia ke dalam dosa. Segala kebaikan ciptaan Tuhan ternyata harus terjadi membuat manusia yang melanggar perintah Tuhan. Kejadian manusia pertama dipakai ke dalam dosa hingga diusir dari tubuh, membuat manusia terhubung untuk bersusah payah dan bersama dengan api. Namun, ini perbuatan dosa yang mulai dari pembunuhan pertama yang melakukan kebaikan terhadap saya dan Tuhan hingga zaman sekarang ini. Manusia hidup dengan kesombongannya, hingga lupa akan pentingnya empati dan kasih sayang. Keinginan untuk dipuja-puja dan menguasai orang lain membuat banyak jiwa terluka. Bahkan tak jarang berakhir pada tragedi yang tidak terbayangkan. Bullying yang kini merajalela dan menghancurkan kepercayaan diri, membunuh nyawa seseorang, baik secara fisik maupun psikologis. Hawa nafsu manusia yang ingin menang sendiri mendorongnya untuk melakukan tindakan mencari jalan pintas yang tidak baik. Ingin mendapatkan posisi yang lebih baik, suap sana sini. Ingin mendapatkan keuntungan lebih, curi anggaran sana sini. Tindakan-tindakan ini tidak hanya merusak moral, tetapi juga mengabaikan nilai-nilai kejujuran yang seharusnya menjadi dasar dalam setiap langkah kehidupan. Gemerlap kehidupan malam, gaya hidup bebas dan kegiatan minuman keras yang berlebihan pun semakin hari semakin merajalela. Tidak hanya di kawasan metropolitan, namun daerah-daerah terpencil. Hasrat ingin bebas dan bahagia menyebabkan manusia lupa bahwa tubuhnya adalah bait suci Allah yang harus dijaga. Kebahagiaan duniawi itu sendiri adalah kebahagiaan yang fana. Kebahagiaan yang selanjutnya lenyap dengan masalah-masalah lainnya. Silau dengan gaya hidup glamor, hidup serba instan, membuat manusia saat ini jatuh pada tawaran-tawaran instan. Slot, judi bola, harapan kaya dalam waktu singkat membuat semuanya jatuh ke dalam dosa dan sangat dekat pada manusia saat ini di dalam berbagai kelompok usia. Walau semua hanya akan berakhir tragis dan dalam kehancuran. Kita manusia memang diberikan kuasa atas segala ciptaan. Namun janganlah menggunakan kesempatan untuk hidup di dalam dosa. Roh memang penurut, namun daging lemah. Karena kita, Dia yang menderita. Karena kita, Dia menderita. Mari kita bernyanyi dari lagu Karena Kita. Kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan.
Bless the Lord, oh my soul. Mari kita mendengarkan paduan suara remaja HKBP Makassar.
Banyaknya manusia jatuh ke dalam dosa membutuhkan Sang Juru Selamat. Marilah kita mendengarkan liturgi 3 kelahiran Juru Selamat. Dosa menggerogoti, bahkan melahap habis hati manusia. Upah dosa adalah maut. Manusia tidak lagi dapat diselamatkan. Namun kemurahan dan kasih setia Allah mampu menepis semua kenyataan buruk kehidupan yang ada di bumi. Ia berinkarnasi menjadi sama seperti manusia dan lahir ke bumi melalui kandungan seorang anak darah Maria. Ia adalah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Bagaimana nubuatan itu terjadi? Firman Allah berkata pada Lukas 2 ayat 8 sampai 20. They looked up and saw a star shining in the east, beyond them far, and to the earth it gave great light, and so it continued both day and night. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel, and by the light of that same star, 3 wise men came from the country far to seek for a king. Was their intent, and to follow the star wherever it went. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. The star drew night to the northwest over Bethlehem. It took its rest, and there it is. Books open
Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Hei, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Kita harus segera berangkat untuk menjumpai Maria, Yusuf, dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Dalam perayaan penyalaan lilin, dengan segala hormat saya memanggil Amang Pengkhotbah, Amang Pendeta Lubis, Amang Dewan Koinonia, Amang Sintua J. Pasaribu, perwakilan BPH Remaja Wilson Pangaribuan, Ketua BPA Naposo Bulung Purnamasari Boru Sihotang, perwakilan Panitia Natal Rizka Borus Majuntak, dengan kasih mewakili orang tua Inang Sintua Boru Tampu Bolon, dan yang mewakili tamu undangan Andar Manulang.
Dengan teduh, mari kita bernyanyi Malam Kudus. Jemaat, saya undang untuk berdiri. Jemaat, saya persilakan duduk. Joy to the Lord, haleluya. Marilah kita mendengarkan paduan suara remaja dan Naposo Bulung HKBP Makassar.
Datangnya Sang Juru Selamat menciptakan manusia ingin berubah ke kehidupan yang baru. Marilah kita menyaksikan liturgi 4 kehidupan baru. Kelahiran Yesus adalah simbol harapan untuk menunjukkan jalan kebenaran agar kita tidak harus terjebak di dalam dosa. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk kita, umat
umat manusia di tengah-tengah persaudaraan maupun pertemanan sebagai remaja dan Naposobulu memberikan support dan membangun kekompakan bersama, sekaligus menjadikan Tuhan Yesus sebagai pedoman. Kelahiran Yesus mengingatkan kita untuk saling mendukung dan juga berbagi kasih. Dia datang untuk menunjukkan cinta Tuhan kepada kita. Dengan bersekutu sebagai remaja dan pemuda ataupun Naposobulu, kita dapat menyebarkan kebaikan dan kasih. Kelahiran Tuhan Yesus mengajarkan kita tentang kasih. Yesus memberikan kita kesempatan untuk membangun hubungan yang baik sebagai remaja dan Naposobulu. Saling mengasihi tanpa harus menyakiti satu sama lain dan menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Kelahiran Yesus Kristus adalah momen yang menciptakan harapan dan makna baru setiap kalinya untuk umat manusia. Kelahiran Yesus merupakan panggilan kita untuk kembali bersekutu, menguatkan satu sama lain sebagai remaja dan Naposobulu. Dengan semua tindakan kebaikan kecil yang kita lakukan, kita dapat mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Marilah kita terus menerapkan ajaran Yesus Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di Betlehemlah lahir seorang putra. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 110 ayat 1 dan 3. Di Betlehemlah telah lahir seorang putra. Seorang
Ya, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan Allah Bapa yang menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom. Iya, puji Tuhan pada hari ini kita bisa sama-sama bersyukur melaksanakan perayaan Natal dari remaja dan juga Naposo Gereja HKBP Makassar. Tentu sebelum saya memulai membacakan firman buat kita pada saat ini, izinkan saya mengapresiasi buat semua remaja Naposo yang boleh berlelah untuk terlaksananya kegiatan kita pada hari ini, dan semuanya berjalan dengan baik hingga mengakhiri perayaan kita pada saat ini, dan kami bisa menyaksikan tadi bagaimana ya sungguh sangat-sangat baik semua penampilan yang boleh dipersembahkan oleh remaja dan juga Naposo Gereja HKBP Makassar. Oleh sebab itu izinkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sama-sama tepuk tangan yang meriah buat remaja dan Naposo gereja kita. Oke. Iya, biarlah semua apa yang boleh mereka persembahkan itu semuanya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahwa bukan penampilan untuk menyatakan diri kita, bukan, tetapi biarlah itu semua adalah persembahan kita yang terbaik yang bisa kita persembahkan untuk Tuhan. Demikian juga buat undangan dari HKBP Tamarunang, tepuk tangan buat mereka yang telah hadir. Iya, terima kasih buat remaja dan juga Naposo HKBP Tamarunang yang sudah berkenan boleh juga bersama-sama dengan gereja kita pada saat ini. Baik, Amanginang, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesuai dengan tema daripada Natal kita yang diambil juga dari tema bersama PGI dan juga Katolik, tertulis dari Lukas 2 ayat 15. Saya akan bacakan buat kita Lukas 2 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Demikian firman Tuhan. Sekali lagi saya bacakan, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Dengan tema diangkat adalah marilah sekarang kita pergi ke Betlehem. Marilah kita sekarang pergi ke Betlehem. Ini yang menjadi tema yang ditetapkan untuk Natal tahun 2024. Kalau kita coba menelusuri tentang Betlehem di dalam Alkitab, ada hal yang menarik untuk kita perhatikan. Betlehem. Yang pertama, kalau kita belajar, kita membaca ada dua kalimat yang berkaitan dengan Betlehem yang saling bertentangan satu dengan yang lain. Kalau kita membaca di dalam Perjanjian Lama, di dalam Rut 1 ayat 1, ada dikatakan di situ, ada satu keluarga mereka pergi dari Betlehem. Ya, kalau kita membaca ada kisah tentang Rut, Naomi, bahwa dikatakan di situ di Rut 1 ayat 1 dikatakan bahwa mereka pergi dari Betlehem. Artinya mereka meninggalkan Betlehem. Kemudian di dalam Perjanjian Baru, di dalam Lukas 2 ayat 15 ini kita membaca bahwa para gembala itu mereka pergi ke Betlehem. Jadi ada dua kalimat yang berbeda. Yang pertama adalah pergi meninggalkan Betlehem, dan yang satu adalah pergi ke Betlehem. Jadi yang pertama meninggalkan Betlehem dan yang satu pergi ke Betlehem. Nah, kalau kita mempelajari lebih dalam lagi apa yang terjadi, ternyata ketika satu keluarga
meninggalkan Betlehem, yaitu Elimelek beserta dengan istrinya Naomi dan beserta dengan 2 anaknya. Mereka meninggalkan Betlehem dengan harapan bahwa ketika mereka pergi ke negeri asing, meninggalkan Betlehem, mereka akan mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik. Itu harapan mereka. Dengan harapan bahwa ketika mereka pergi ke Moab, pergi ke negeri asing, meninggalkan Betlehem, mereka akan hidup lebih baik lagi. Itu harapan. Tetapi kenyataan apa yang terjadi kalau kita membaca kitab Rut? Kenyataannya meninggalkan Betlehem bukanlah keputusan yang tepat. Kalau kita membaca apa yang terjadi, ketika mereka meninggalkan Betlehem, mereka pergi ke Moab. Yang terjadi adalah Elimelek dan juga kedua anaknya meninggal di Moab. Dan ini menjadi sebuah penderitaan yang begitu besar bagi Naomi. Mereka berharap bahwa ketika mereka akan pergi ke Betlehem, mereka meninggalkan Betlehem dan mereka pergi ke negeri asing, mereka akan mendapatkan kehidupan yang baik. Ternyata tidak. Justru penderitaan yang semakin berat, penderitaan yang begitu berat terjadi di dalam kehidupan mereka. Itulah konteks yang pertama ketika ada satu keluarga Elimelek, mereka pergi ke negeri asing meninggalkan Betlehem. Tetapi kemudian kita belajar juga ketika kita menjadi tema Natal kita pada saat ini adalah sebaliknya, ketika berita tentang kelahiran Tuhan Yesus, para gembala mengambil keputusan. Para gembala mengambil keputusan untuk pergi ke Betlehem. Ternyata ada orang yang pergi ke Betlehem, dan apa yang terjadi ketika mereka menemui bayi Yesus? Mereka mendapatkan sukacita, mereka mendapatkan sebuah peristiwa, dan itu adalah sesuatu yang jauh, peristiwa besar yang terjadi di dalam kehidupan dunia ini yang bisa mereka saksikan di tengah-tengah kehidupan mereka. Apa yang mereka dapatkan? Bahwa mereka melihat, mereka menjadi seorang saksi. Mereka saksi melihat apa yang terjadi, peristiwa besar yang dilakukan oleh Allah ketika Allah datang menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Jadi bisa kita melihat di sini kita memperhatikan perbedaan antara yang meninggalkan Betlehem dengan yang pergi ke Betlehem. Oke, dari sini kita akan melihat bahwa kita memaknai Betlehem ini seperti tema daripada Natal kita. Marilah kita sekarang pergi ke Betlehem. Mari kita memahami Betlehem ini tidak hanya sebatas nama daripada tempat. Mari kita memahami Betlehem ini tidak hanya sebatas suatu daerah, tidak. Tetapi kita akan jauh melihat, memperhatikan dan merenungkan nats ini, memahami Betlehem ini adalah secara rohani, secara spiritual di tengah-tengah kehidupan kita. Bahwa Betlehem ini adalah pribadi daripada Allah. Bahwa Betlehem ini adalah kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi sama seperti yang diperlihatkan di dalam perjanjian lama tadi ketika Elimelek itu meninggalkan Betlehem, apa yang terjadi? Mereka mengambil keputusan yang salah. Dari sini kita belajar ini menjadi sebuah gambaran, maka meninggalkan Tuhan bukanlah keputusan yang tepat. Ketika kita memaknai Betlehem ini adalah sebagai pribadi daripada Allah, maka meninggalkan Tuhan, jauh dari Tuhan, bukanlah keputusan yang tepat. Tetapi sebaliknya, seperti tema Natal kita pada saat ini, marilah kita sekarang pergi ke Betlehem. Marilah kita sekarang pergi ke Betlehem, kemana? Marilah kita diajak untuk datang kepada Yesus. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Karena bagi Tuhan Yesus di situ ada sukacita. Pada Yesus ada berkat. Pada Yesus ada keselamatan. Dan tentu tema Natal ini menjadi sebuah sangat relevan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan secara khusus buat Natal kita pada saat ini.
secara khusus juga kepada Natal, remaja dan Naposo yang boleh merayakan Natal pada saat ini. Tema Natal ini mau mengajak kepada kita bagaimana kita untuk mau datang kepada Yesus. Sebagaimana yang dikatakan di sini, marilah kita sekarang pergi ke Bethlehem. Marilah kita sekarang pergi kepada Tuhan. Marilah sekarang kita pergi menjumpai Tuhan. Kenapa? Karena kita percaya bahwa pada Tuhan ada kebaikan. Pada Tuhan ada sukacita. Pada Tuhan ada berkat. Dan itu yang kita imani di tengah-tengah kehidupan kita. Maka ini menjadi renungan bersama bagi kita. Kita mau diingatkan melalui nas ini ketika dikatakan, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem, marilah kita pergi sekarang kepada Tuhan. Apa yang mau disampaikan bagi kita? Yang pertama kita mau diingatkan, jangan pernah mengandalkan kekuatan, kemampuan kita. Tapi datanglah kepada Tuhan. Jangan pernah ada niat untuk kita meninggalkan Tuhan. Jangan pernah kita ada niat untuk meninggalkan Tuhan. Dan kami percaya bahwa melalui Natal kita pada saat ini, biarlah ini menjadi peneguhan buat iman kita masing-masing, secara khusus buat remaja dan juga Naposo gereja kita pada saat ini. Ada banyak orang pada akhirnya meninggalkan Tuhan Yesus. Meninggalkan Tuhan Yesus karena jodoh. Ya. Ada banyak orang yang meninggalkan Yesus karena jodoh. Dia lebih memilih laki-laki atau perempuan yang dia kasihi daripada Tuhan Yesus. Dia lebih memilih untuk meninggalkan Yesus dalam hidupnya. Ada orang karena mengejar karir, karena untuk karir maka dia rela untuk meninggalkan agamanya. Ini juga menjadi pergumulan. Maka kita mau diingatkan melalui nas kita pada saat ini, jangan pernah sekali-kali meninggalkan Tuhan. Karena tidak ada kebaikan yang akan kita terima ketika kita meninggalkan Tuhan. Tetapi kita diajak melalui tema daripada Natal kita ini, pergilah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan, nyatakan keinginanmu, nyatakan harapanmu. Datanglah kepada Tuhan, nyatakan apa yang mau kau nyatakan, segala keinginanmu di hadapan Tuhan. Datanglah kepada Tuhan, menyerahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Dan itulah yang mau disampaikan oleh tema daripada Natal kita ini. Mari kita pergi kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, menyatakan diri kita, menyatakan keinginan kita, harapan kita kepada Tuhan. Jangan justru kita jauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan. Tidak ada kebaikan yang akan kita terima ketika kita jauh dari Tuhan. Karena kita percaya bahwa kedatangan Yesus ke dalam dunia ini menjadi manusia, itu juga adalah untuk menyatakan bagi kita bahwa kita memiliki Allah yang hidup. Kita memiliki Allah yang hidup. Allah yang dapat melihat, Allah yang dapat mendengar, Allah yang dapat berbicara. Allah yang dapat merasakan perasaan kita. Itulah Natal yang kita rayakan. Ketika Allah datang menjadi manusia. Supaya kita tahu, supaya kita menyadari bahwa Dia dapat mendengar, Dia dapat merasakan, Dia dapat berbicara bagi kita. Kenapa? Karena Dia adalah Allah yang hidup. Kita memiliki Allah yang hidup di tengah-tengah kehidupan kita. Maka secara khusus kepada remaja dan juga Naposo pada saat ini yang boleh merayakan Natal, biarlah tema ini mengarahkan kita semuanya, supaya bagaimana juga kita di tengah-tengah kehidupan kita, seperti tema ini mengatakan, pergilah. Marilah kita sekarang pergi ke Bethlehem. Marilah kita pergi datang kepada Tuhan. Selalu mencari Tuhan di dalam hidup kita. Kenapa? Karena hanya mencari Tuhan, kita akan mendapatkan kebaikan di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa kami yang di sorga, kami boleh bersyukur pada saat ini, di dalam perayaan Natal, remaja dan juga Naposo Gereja HKBP Makassar, yang boleh berjalan
hingga pada saat ini Tuhan. Kami boleh bersyukur melalui perayaan Natal yang telah kami jalankan ini Tuhan. Biarlah ini menjadi persembahan yang terbaik yang bisa kami berikan untuk mensyukuri kelahiran-Mu di tengah-tengah dunia ini. Menjadi juru selamat bagi kami Tuhan. Melalui firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini. Tuhan ajak kami supaya kami boleh datang kepada Tuhan. Kami mau melihat kebaikan Tuhan. Kami mau merasakan kebaikan Tuhan. Tuhan mengundang kami supaya kami boleh datang kepada Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan dapat menjadi pesan Natal bagi kami bersama. Bahwa tidak ada kebaikan yang kami terima ketika kami jauh dari Tuhan. Ketika kami meninggalkan Tuhan. Tetapi kami percaya ketika kami datang kepada Tuhan, membawa harapan kami, membawa keinginan kami, membawa hidup kami kepada Tuhan, maka akan ada sukacita. Ada penyertaan dan berkat dari Tuhan yang boleh kami rasakan di tengah-tengah hidup kami ini. Biarlah Tuhan melalui perayaan Natal kami pada saat ini boleh semakin menumbuhkan iman daripada remaja dan juga naposo di tengah-tengah gereja-Mu. Biarlah ini Tuhan menjadi bekal bagi mereka supaya mereka juga boleh semakin mengenal Tuhan di dalam hidup mereka dan tidak akan pernah menyangkal daripada imannya. Biarlah mereka menjadi anak-anak Tuhan yang setia, menjadi anak-anak Tuhan yang tetap mau mengikut Engkau di sepanjang kehidupan mereka. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu ini, semua kami boleh merasakan, boleh menikmati Tuhan, segala kebaikan Tuhan ketika kami mau datang kepada Tuhan. Berkati Tuhan di dalam segala pelayanan yang telah dilaksanakan di dalam menunjang pelaksanaan perayaan Natal pada saat ini. Semua pihak yang terkait Tuhan, yang boleh bersama-sama, bekerja sama untuk terselenggaranya perayaan Natal ini. Biarlah Tuhan yang tetap menyertai, memberkati setiap orang yang boleh menyukseskan Tuhan terselenggaranya perayaan Natal ini. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami ini ke hadapan tangan Tuhan. Biarlah semuanya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 101 sambil kita mengumpulkan persembahan.
jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Gloria in excelsis Deo. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sama-sama kita di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Shalom. Lemas. Yang di kanan saya shalom. Yang di tengah saya shalom. Yang di kiri saya shalom. Yang di tengah, mana suaranya? Shalom. Masih ada sukacita? Oke, saya Nevalino Juntak mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2025. Oke, lanjut ke perayaan Natal yang kedua, kata sambutan. Yang pertama, Ketua Natal Kak Purnamasari Borusihota. Shalom. Iya. Selamat malam dan selamat Natal bagi kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri saya, mungkin ada yang belum kenal. Nama saya Purnamasari Borusihota.
Mama saya Boru Purba. Mungkin ada yang bertanya-tanya siapa perempuan cantik yang ada di depan ini. Jadi saya asal dari Kalimantan Timur, Samarinda, boleh berpelayanan di sini sejak tahun 2021. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk HKBP Makassar yang sudah menerima saya di tempat ini untuk berpelayanan bersama teman-teman remaja dan Aposo Bulung. Yang terhormat Pendeta RJ Simamora MTH MM dan Inang, yang terhormat Pendeta PDM Lubis MTH dan Inang, yang terhormat Inang Diakonas Boru Sinaga dan Amang, yang terhormat seluruh Parhalado, yang terhormat seluruh ruas HKBP Makassar, yang terhormat seluruh tamu undangan. Izinkan saya memberikan laporan Ketua Panitia Natal yang dimulai dari pembentukan Panitia Natal pada tanggal 12 Oktober 2024 dan pencarian dana serta persiapan acara ini tepatnya dimulai pada awal November hingga awal Desember. Tepat pada hari ini kita boleh melakukan pelaksanaan perayaan Natal Remaja dan Aposo Bulung dengan tema PGI, marilah kita sekarang pergi ke Bethlehem dari Lukas 2 ayat 15 dengan subtema menemukan Yesus di Bethlehem kita. Pesan ini adalah untuk mengajak setiap Naposo menerima kehadiran Kristus dan memberikan kehidupannya yang ada saat ini untuk melayani Tuhan kita. Adapun laporan keuangan, total pemasukan dana 35.071.000. Beri aplaus yang meriah dulu untuk teman-teman panitia. Rincian pemasukan kami melalui kontribusi remaja dan Aposo Bulung sebesar 7.255.000, donatur 6.800.000, persembahan pujian ataupun kebaktian ibadah 8.387.000, dana huria dan BPH 6.300.000, pencarian dana melalui bazar 6.329.000. Dan total pengeluaran kita 24.539.000. Adapun rincian pengeluarannya, konsumsi 13.098.000, perlengkapan 5.460.000, dokumentasi 1 juta, modal pencarian dana 4.981.000 dengan saldo akhir 10.531.000. Amang dan Inang, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan baik dana dan support yang diberikan oleh Amang dan Inang serta pendeta, karena tidaklah mudah waktu 1 bulan persiapan kami. Ini pun Natal hampir saja tidak jadi karena sesuatu hal. Tapi puji Tuhan kita boleh menurunkan ego kita boleh memberi diri kita berpelayanan dalam perayaan remaja dan Aposo Bulung. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk rekan-rekan pengurus harian remaja Aposo Bulung HKBP Makassar dan teman-teman panitia Natal tahun 2024. Siapalah saya yang berdiri saat ini di tempat ini tanpa teman-teman semua. Jadi acara ini bukan milik saya, tapi acara ini milik kita semua. Saya juga berterima kasih untuk teman-teman dari multimedia yang boleh ikut begadang bersama kami dan men-setting setiap sarana dan prasarana yang ada di tempat ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih Abang dan juga setiap situa yang sudah menemani kami hingga larut malam serta orang tua kami yang selalu mendampingi kami. Biarlah kekurangan pada hari ini tinggal sampai saat ini. Tahun depan kita boleh lebih baik dan saya berharap adik-adik yang saat ini duduk di depan saya ini bisa ada di depan sini. Sekian, selamat Natal dan selamat menyambut tahun baru. Selanjutnya, kata sambutan selaku mewakili orang tua Inang Situa Boru Tampungan.
Horas madihita saluna. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Amang Pendeta Resort HKBP Makassar, walaupun tidak berada di tempat, Amang Pendeta RJ Simamora dan Inang yang turut hadir pada malam hari ini. Yang terhormat Amang Pendeta Fungsional, Amang Pendeta PDM Lubis dan Inang. Yang terhormat Inang Diakones, Inang Elvina Borusinaga dan Amang. Yang terhormat Amang dan Inang Dongaku Parhalado HKBP Makassar. Yang terhormat Amang dan Inang sebagai orang tua dari anak-anak kita remaja dan Naposo HKBP Makassar. Dan yang terkasih yang kami cintai, anak-anak kami remaja dan HKBP, remaja dan Naposo dari HKBP Makassar, dan juga anak-anak kami remaja dan Naposo dari HKBP Tamarunan. Pada malam hari ini saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan untuk memberikan kata sambutan mewakili dari orang tua, remaja dan Naposo HKBP Makassar. Dan seperti yang tadi Amang Pendeta sampaikan, marilah sekali lagi kita memberikan aplaus, tepuk tangan kepada anak-anak kita remaja dan Naposo HKBP Makassar. Semuanya berjalan berkat penyertaan Tuhan. Kita juga bisa hadir melihat penampilan terbaik mereka pada malam hari ini, dan kiranya itu hanyalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kesan pesan yang dapat saya berikan sebagai orang tua, mewakili orang tua dari anak-anakku sekalian di tempat ini, yang pertama, tetap menjadi remaja dan Naposo yang taat dan setia kepada Yesus Kristus. Yang kedua, semakin bertumbuh dan semakin berbuah di dalam Kristus. Yang ketiga, senantiasa menjadi berkat, senantiasa menjadi saluran berkat-Nya, dan juga menjadi perpanjangan Tuhan kepada sesama. Kemudian mempunyai empati, rasa peduli yang besar bagi sesama makhluk yang Tuhan ciptakan. Kemudian yang keempat, tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah, tidak mudah baperan, apapun suka duka yang datang dalam kehidupan kalian. Yang kelima, selalu berpikir positif, selalu bersemangat, selalu tersenyum, sabar ya. Apapun yang proses kehidupan yang kalian rasakan di dalam masa-masa remaja kalian, dalam masa-masa Naposo kalian sebelum menjadi ama dan ina. Karena hidup ini berproses, dan selama kita hidup di bumi dan sampai akan selesai, baru akan selesai ketika kita akan kembali kepadanya. Dan yang ketujuh, seperti lirik lagu daripada Tulus ya, saya sangat suka dengan lirik lagunya karena dia berkisah tentang kehidupannya sehari-hari dari masa kecil sampai dia menjadi seorang penyanyi. Dulu waktu zaman saya suka dengan lirik lagunya Katon, Kla Project. Kalau masih ada di masa saya di tahun 90-an pasti masih ingat. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh itu tidak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Karena manusia-manusia kuat itu adalah kita. Mari kita nyanyikan bersama. Silakan Abang Nathan.
Manusia-manusia kuat itu manusia-manusia hebat, jiwa-jiwa yang kuat. Kau bisa hitam, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa, tapi ya, bila bukan kehendaknya. Mari abang. Bahagia. Ya, jadi ada satu liriknya, jika bukan itu kehendaknya, itu tidak akan terjadi. Jadi sekali lagi, tetaplah setia, tetap taat, dan tetap berserah penuh selama berproses hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan akhir kata, kiranya sukacita Natal senantiasa hadir di dalam hati, di dalam kehidupan anak-anak kita, remaja dan naposo. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati perjuangan kalian yang sementara bersekolah, tetap tekun, tetap rajin, tetap menekuni pembelajarannya di sekolah, yang masih mencari pekerjaan, Tuhan Yesus yang senantiasa memberikan kekuatan dan kalian bisa menemukan pekerjaan yang sesuai dengan cita-cita dan harapan kalian. Dan yang masih mencari rokap niroha, Tuhan Yesus juga yang mempertemukan dengan orang dan pasangan yang tepat dan baik. Amin. Amin. Ya, setiap ketika saya masih kuliah belajar ilmu sosiologi hukum, dosen saya selalu berkata bahwa setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Jadi saya lupa itu terbalik atau tidak ya, tapi kurang lebih kata-katanya seperti itu. Dan ketika saya menjadi seorang ibu, menjadi seorang tua, ketika saya merenungkan, ternyata apa yang quotes yang disampaikan oleh dosen saya dahulu itu ternyata ada benarnya. Saya lupa itu dari filsuf Yunani atau dari mana, saya lupa. Tapi nanti bisa anak-anak remaja naposo bisa mencarinya. Itu benar adanya. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Ya, jadi yang terakhir untuk anak-anakku remaja, pada saat kita retret kemarin, kalian pernah menuliskan di akhir refleksi kita di malam itu, malam terakhir ya, perenungan kita, resolusi apa yang kalian akan wujudkan di tahun 2025, dan flashback selama ini bagaimana tentang diri saya, bagaimana saya memandang keluarga saya, bagaimana relasi saya dengan yang di atas ya, dengan Tuhan. Itu Inang janji kalian akan buka kembali pada malam hari ini, di malam Natal kalian ini. Dan nanti Inang Nyonya Siahan Boru Siagian bisa membantu saya untuk membagikan kepada kalian. Silakan kalian buka dan bawakan di dalam doa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati apa yang menjadi isi hati kalian dan apa yang menjadi resolusi kalian ke depannya di tahun 2025. Demikian yang bisa saya sampaikan. Amang Inang tetap dukung mereka di dalam doa, tetap dampingi mereka di dalam proses kehidupan ini,
dan segala sesuatunya Tuhan Yesus yang memberkati kita. Horas. Selanjutnya, selaku Ketua Dewan Koinonia, Amang Sintua J. Pasarip. Shalom. Shalom. Ya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kasih setianya kita dapat melaksanakan Natal Remaja Naposo pada malam hari ini. Yang saya hormati Amang Pendeta Resort, Amang Pendeta RJ Simamora, walaupun masih di Tarutung dengan Inang. Yang saya hormati Amang Pendeta Lubis dengan Inang. Yang saya hormati Inang Diakones bersama Amang. Yang saya hormati juga Amang Inang Dongan Parhalado. Pada malam hari ini kita sangat bersyukur karena anak-anak kita dapat melaksanakan Natal. Kalau saya kutip tadi dari laporan Ketua Panitia, memang betul Natal ini hampir tidak jadi. Kenapa? Karena saya memimpin rapat waktu pemilihan panitia tidak ada yang mau. Akhirnya langsung saya petok, silakan ketua harian yang menjadi ketua panitia. Tapi puji Tuhan pada malam hari ini kalau kita lihat Naposo dan remaja, janganlah menjadi remaja Naposo musiman. Artinya tahu musiman? Setelah Natal, ya kita yang mengartikannya, kamu yang bilang. Ya. Kalau saya lihat tadi paduan suara Naposo dengan remaja, kurang lebih 100 orang. Betul ya, ketua? Iya. Mudah-mudahan begitu selanjutnya. Jadi kami malam ini sangat berterima kasih karena pada awalnya tidak akan terjadi Natal ini, karena saat itu saya berikan contoh apabila Natal kita tidak jadi, maka sakitnya tak seberapa, tapi apa? Tapi malunya ini. Tapi puji Tuhan malam ini kita tidak malu. Dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada KUR dari NHKBP Tamarunang. Tepuk tangan dulu Tamarunang. Ya. Tadi ketika mereka bernyanyi saya mau tepuk tangan, tapi saya malu kalau saya sendiri. Tapi kenapa begitu remaja Naposo tadi bernyanyi di sini kita bertepuk tangan? Sekali lagi tepuk tangan untuk Tamarunang. Iya. Iya, jadi anak-anak kami remaja Naposo, kalau malam ini Anda mengundang, tunggu-tunggu nanti ada undangan. Bagaimana Tamarunang, betul? Iya, tadi mereka sudah hitung 150, konsumsi di sana sudah disiapkan. Jangan-jangan yang datang hanya 20. Paham maksudnya? Remaja Naposo KBP Makassar? Iya. Ya, terima kasih juga buat paduan suara Punggungan Nama Ebenezer yang telah mengumandangkan lagunya. Begitu juga dengan Punggungan Ina, terima kasih di malam ini dapat mempersembahkan lagu pujian. Dan tidak kalah terima kasihnya kita ucapkan juga kepada semua pendamping remaja Amang Inang dan pendamping Naposo Amang Inang yang hadir pada malam hari ini. Dan secara khusus kami ucapkan banyak terima kasih kepada pelatih KOR dari remaja Inang Nyonya Siagian, Nyonya Siahan Boru Siagian. Tepuk tangan untuk Inang Siahan Boru Siagian. Ya, kalau bisa berdiri dulu Inang. Ada? Tidak? Oh ya. Kemudian untuk pelatih KOR dari Naposo, Inang Nyonya Simanjunta Boru Siahaan. Boleh berdiri Nang? Iya, kita sangat apresiasi dengan umur yang kepala 6.
masih bisa memberikan yang terbaik, terutama memberikan tanggung jawab untuk Naposo HKBP Makassar. Itu jangan disia-siakan. Kami juga ucapkan banyak terima kasih kepada semua orang tua remaja Naposo. Karena apa? Kalau kita lihat biasa mereka antar, bahkan biasa mereka jemput juga. Mereka biasa antar dan mereka tunggui juga. Ini, apalagi sekarang ini saat musim hujan, apalagi yang daerah Kolose, sangat jauh diantang, inang nyonya Silalahi Boru Sinaga sangat setia menunggu anaknya selama latihan. Untuk itu terima kasih buat semua orang tua yang hadir pada malam hari ini dan yang telah memberikan support kepada anak-anak kita selama latihan. Mudah-mudahan anak-anak kita ini, karena ini adalah dikatakan, kalau saya di kampung dulu dikatakan remaja dan Naposo itu adalah bunga-bunga daripada gereja. Artinya hidup matinya paduan suara di gereja atau bagaimana berkembangnya ibadah di gereja itu tergantung daripada remaja dan Naposo. Untuk itu saya support kepada anak-anakku sekalian. Saya katakan tadi janganlah berhenti setelah Natal berkurang satu-satu, tapi tetap pertahankan. Dan saya sangat bersyukur juga baru malam ini saya lihat yang dirigennya. Yang mana tadi dirigennya itu? Ya, kalau boleh tahu marga apa? Marga Simarmata. Hidup Simarmata. Apalagi kalau ada borunya di sini. Ya, kalau Simarmata itu termasuk apa itu? Parna ya. Iya. Jujur baru malam ini saya lihat. Selama ini belum saya kenal. Untuk itu terima kasih telah memberikan yang terbaik melalui dirigen pada malam hari ini. Dan sekali lagi buat anak-anakku sekalian, janganlah lupa apa tugas dan tanggung jawabmu. Mungkin ada yang masih sekolah, ada yang kuliah, supaya tetap ditekuni. Dan kenapa lihat saya Inggo? Dan yang mencari rokap karena Inggo lihat saya tadi sini, mudah-mudahan Tuhan tunjukkan. Ya Inggo, bagaimana? Aman. Dan yang bekerja Tuhan senantiasa memberkati. Demikian itu yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Natal untuk kita semua. Ya. Baik, lanjut ke acara selanjutnya, pemberian bingkisan Natal. Dengan segala hormat, saya memanggil Amang Pengkhotbah, Amang Pendeta Lubis, dan Amang Simamora yang mewakili Amang Simamora, Inang Simamora, Inang Simamora Boro Silitonga, selaku Dewan Koinonia Amang Sintua J Pasaribu, Inang Diakones Bu Rusinaga, Inang pelatih kor kami Inang Simanyuntak Boru Siahaan, Inang pelatih kor remaja Inang Siahaan Boru Siagian.
Mari beri aplaus yang meriah buat pemberi bingkisan Natal. Silakan mengambil foto. Para jemaat masih semangat? Ada sukacita? Baik, mari kita mendengarkan vokal grup Panitia Natal Remaja dan Naposo Bulung HKBP Makassar.
Para jemaat sudah lapar? Oke, lanjut. Mari kita doakan sembari doa penutup yang akan dipimpin oleh Inang Diakones Borusma. Ya, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur dan kami berterima kasih untuk segala cinta kasih dan kebaikan-Mu ya Bapa yang menjagai dan memelihara hidup kami, terlebih di dalam malam yang berbahagia ini. Tuhan memperkenankan kami lewat kategori remaja dan Naposo Bulung yang dapat merayakan perayaan Natal pada malam ini. Sungguh karena berkat dan kemurahan-Mu ya Tuhan, memberikan kepada kami waktu dan kesempatan untuk mensyukuri dan memaknai akan kelahiran-Mu di dalam perayaan yang telah kami berlangsungkan mulai dari tadi sore sampai pada malam ini ya Bapa. Semua itu hanya karena berkat dan kemurahan-Mu, biarlah kami dapat memaknainya lebih sederhana lagi, melihat bagaimana pengorbanan dan ketulusan cinta kasih Tuhan yang boleh lahir memberikan keselamatan bagi kami. Dari rasa syukur kami ya Tuhan, di tengah perayaan yang diberlangsungkan dari kategori remaja dan Naposo Bulung, panitia menyediakan makanan yang sebentar akan kami nikmati. Berkatilah itu agar menjadi kesehatan bagi tubuh kami, dan biarlah melalui jerih payah dan upaya yang dilakukan oleh panitia dan juga yang menyediakan makanan ini bertambah-tambah sukacita bagi mereka. Terlebih kepada saudara kami yang tidak dapat menikmati seperti apa yang kami nikmati pada saat ini, kepada mereka yang berkekurangan dan yang kelaparan, kasihanilah mereka. Dan Tuhanlah yang mengajarkan kami untuk selalu bersyukur dan menjadi orang yang berbelas kasih kepada orang yang berkekurangan. Inilah doa kami di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amang Inang Remaja dan Naposo Bulung, sebelum kita menikmati makanan, kami harap ini juga adalah makna Natal bagi kita untuk menjaga kebersihan. Nanti sampahnya tolong untuk dibawa kembali atau dibuat pada tempat sampah yang telah disediakan, karena berhubung ini adalah gereja dan besok akan kita gunakan untuk ibadah kita. Terima kasih. Sembari makan, mari kita mendengarkan persembahan pujian solo dari Kak Sintik Heboru Pasaribu. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Sintike Boru Pasaribu, biasa akrab disapa dengan Ike Pasaribu. Saya dari Tanah Toraja. Bapak saya pendeta Pasaribu dan ibu saya Boru Toraja. Jadi saya Toraja Batak, dan kebetulan puji Tuhan kemarin saya ikut seleksi CASN dari Kementerian Agama Republik Indonesia untuk kantor wilayah Sulawesi Selatan, dan saya sudah lolos berkas administrasi dan juga seleksi tahap 2. Puji Tuhan saya mendapatkan nilai tertinggi, dan tolong doakan saya tahap 3-nya nanti mungkin di Tanah Toraja. Jadi sebagai bentuk ucapan syukur saya ingin mempersembahkan pujian untuk Tuhan. Semoga pujian ini memberkati. Mau lihat godang. Tuhan Yesus memberkati. Aku termenung di mentari di
Sabdamu bagai air yang mengalir, basahi panas sedih di hatiku, menerangi semua jalanku. Ku rasakan tentramnya hatiku. Jangan biarkan damai ini pergi, jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Bila ku jauh dari dirimu, akan ku tempuh semua perjalanan agar selalu ada dekatmu. Biar ku rasakan lembutnya kasihmu. Jangan biarkan damai ini pergi, jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berseduh dari semua kepalsuan dunia. Jangan biarkan damai ini pergi, jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia, dari semua kepalsuan dunia. Makasih. Untuk para jemaat diingatkan kembali untuk sampah-sampahnya dibuang pada tempat yang benar. Dan bersamaan dengan itu berakhirlah sudah perayaan Natal kita pada hari ini. Terima kasih kepada para jemaat yang telah datang pada hari ini dan see you on the next year Natalnya dan Tahun Baru. Selamat Natal dan Tahun Baru.
Naposo Tamarunang boleh ke depan mengambil sesi foto bersama pada malam hari ini. Iya, silahkan. Abang kakak Tamarunang, teman-teman Naposo dari Tamarunang, yuk maju. Oh lagi makan, oh maaf. Oke, abang kakak Naposo, Amang Inang yang mau foto-foto dengan pohon Natal, boleh banget ke depan untuk ambil foto-foto cantik dan ganteng di malam ini. Thank you. Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Christmas from the bottom of my heart. Udah bang, aku jalan kebenaran. Salah. Itu nih, aku jalan. Ayo abang kakak Tamarunang, ayo atur barisan biar kita langsung ambil dokumentasi. Oke, diatur barisannya. Tamarunang sudah ready? Setelah sesi foto Tamarunang, bersiap-siap Naposo HKBP Makassar, Naposo Remaja HKBP Makassar. Bersiap-siap. Satu, dua, tiga. Lebih akrab. Satu, dua,
3. Oke. Ayo remaja Naposo Tamarunang stay, karena setelah ini bergabung dengan remaja Naposo HKBP Makassar. Stay dulu aja. Ayo remaja Naposo HKBP Makassar maju ke depan, kita stay untuk berfoto. Ayo gasken. Semuanya yang baju merah-merah marun, ayo berfoto. Ayo Naposo remaja HKBP Makassar, ambil barisan secepatnya. Yang baju-baju merah marun, come on, hurry up. Abang-abang dokum, atur aja ya. Cik. Sudah? Oke. Pastikan wajahnya terlihat. Pastikan wajah Anda terlihat. Bisa kita mulai? Oke, sudah? Aman yang di sana? Bapak Amang Nababan Laireno. In memoria enangnya dari Tamarunang ke HKBP Raja Wali.
Oke, sekarang remaja saja semua. Semua remaja foto semua, remaja HKBP Makassar dulu. Remajanya saja dulu, nanti habis remajanya dengan pendampingnya. Semua remaja, ayo. Ayo cepat baris. Iya. Remajanya dulu, habis remajanya dengan mentornya. Ayo atur, yang cewek geser ke kiri. Sorry, ke kanan kalian, geser ke kanan, ayo. Cepat. Yang cewek geser ke kanan, yang cewek. Ya. Yang cowok di belakang geser ke kiri. Yang cewek geser ke kanan lagi, ayo. Geser ke kanan lagi supaya bisa. Atau 2 baris ceweknya di depan lagi, ayo. Ayo. Yang merasa kurang tinggi di depan, yang tinggi di belakang, yang kurang tinggi di depan. Geser ke kiri lagi, ke kanan, ayo. Yang cewek geser ke kanan lagi, ke kanan. Hah? Sebentar dulu, mereka dulu. Ya. Yang cowok ke kiri, lagi. Oke. Siap? Tunggu. Hah? Iya. Gaya bebas. Oke, tahan dulu dengan pendamping remaja, ayo. Inang, Situa Bertampu Bolon, Loli, Kak Loli mana? Ya. Habis ini Naposo Makassar sama Tamarunang boleh Kak? Tadi kan sama remaja. Loli masih bebas. Oke, selanjutnya Naposo. Ya, langsung masuk Naposo. Naposo Bulung. Ayo maju. Ayo Naposo ayo dek. Naposo selanjutnya nanti diikuti pendamping Naposo dan pelatih Naposo. Tapi ini Naposo dulu. Ya, Naposo yang masih ada di luar, yang masih Naposo.
Ya, yang Naposo atau pura-pura amnesia jadi Naposo. Bang Inggo mana? Oh. Bang Inggo belum masuk Korama kan? Iya. Ada lagi yang masih di luar? Yang di pintu Naposo? Joshua. Ini siapa? Enggak mau. Ayo semua Naposo yang di belakang, ayo maju. Yang merasa Naposo, kalau sudah tidak Naposo artinya sudah bapak-bapak. Ayo. Ya udahlah. Yang cowok geser ke kiri, lagi ya. Ya, dengan mentor Naposo. Ya, mentor Naposo silakan maju. Inang Mami, Amang, lupa. Iya, Amang Banjar Nahor. Siap. Iya, Inang Mami mana ya? Inang Nyonya Simanjuntak Borusihaan. Mami. Inang Mami. 3, 2, 1, hangus. Oh, enggak ada kayaknya. Guru Kornaposo, Inang. Oh, silakan. Abang-abang lighting boleh disetting warna putih aja biar fotonya makin cetar. Lightingnya boleh disetting warna putih aja, nggak usah RGB, putih aja. Panggilan kepada Mami segera menuju ke sumber suara. Lighting, abang-abang lighting, where are you? Mana Mami? Belum datang ya? Oh, nggak ada ya? Sudah. Oke, karena abang lightingnya ternyata nggak ada dan Mami sepertinya tidak bisa mendengar kita. Marilah kita berfoto ya all. Ya, siap ya. Sudah ada lightingnya? Nggak ada. Masih ada? Oh, tunggu. Mana lightingnya? Di tengah aja. Mentor di tengah bagus ya. Ya, warna putih katanya. Cahaya putih aja. Supaya semuanya jadi putih. Enggak ada Mami. Sudah di bendahara. Bisa Le? Nggak bisa. Oh, ada itu. Cepat Ama. Ayo, waktu. Tolong warna putih aja katanya cahayanya, warna putih. Supaya putih semua.
Cukup atau keterangan? Mami silakan ditunggu. Ayo Inang, ayo. Bisa buka masker aja Inang supaya nampak. Amang di bawah, Amang Banjarnegara, nanti ketutupan yang di belakang. Remaja semuanya, ayo kita belum take video selamat Natal. Ayo semua naik ke atas ke panggung. Kita take video selamat Natal. Pendamping remaja, menginang pendamping remaja juga naik. Naposo remaja naik ke atas panggung. Naposo remaja naik ke atas panggung. Ayo cepat. Kita akan mengucapkan HKBP Makassar mengucapkan Tuhan Yesus memberkati. Ya, Q-nya kasih tahu dulu. Ayo semuanya foto. Mari ambil Iya. Nanti Kak Sari akan bilang remaja Naposo HKBP Makassar mengucapkan, kita semua bilang selamat Natal dan Tahun Baru, Tuhan Yesus memberkati. Inang situa siringo-ringo. Apa? Inang lubis, inang situa baru tambu bolon. Amang Dewan juga boleh bergabung. Sekali lagi aku bantu ya Bang Kakak teman-teman. Iya, Amang Diakonis. Abang-abang Naposo yang di belakang, teman-teman remaja yang masih di luar juga boleh, silahkan langsung bergabung. Aku bantu, nanti ketua kita Kak Sari akan bilang remaja Naposo HKBP Makassar mengucapkan, kita semua jawab selamat Natal dan Tahun Baru, Tuhan Yesus memberkati. Itu. Selamat Natal dan Tahun Baru, Tuhan Yesus memberkati. Aba-aba dari yang take dokumentasi. Remaja Naposo Bulung HKBP Makassar mengucapkan Oke, thank you semuanya, boleh bubar. Thank you semuanya, thank you for your hard working. Jangan pulang dulu, kita masih beres-beres gereja all. Oke, yang mau foto-foto. Oke, yang mau foto-foto sama Tunggu dulu panitia sebentar, kita berdoa. Teman-teman panitia sebentar sama yang mengisi acara tadi, pemusik dan MC, kita kumpul sebentar di sini sebentar. Semua panitia kumpul di sini. Semua panitia, pemusik dan song leader, MC, kita sebentar saja. Ayo, semakin lama kumpul, semakin lama kita pulang. Boleh sambil makan, silakan duduk. Ayo, kumpul dan duduk. Di mana bagusnya? Di sini aja. Mana panitia semua? Halo panitia Natal. Foto-fotonya. Panitia kumpul sini dulu ayo.
Panitia. Kak Sari. Sumber suara di sini kumpul di sini. Panitia. Tolong kumpul di sini. Oh. Ayo di sebelah kiri gereja. Pintu samping, ayo. Shalom. Teman-teman remaja dan Aposo Bulung bisa dengar saya ya. Kita kemungkinan mendapat undangan dari Naposo HKBP Tamarunang, tapi undangan resminya belum ada sampai di saya. Jadi kiranya teman-teman bisa ikut melayani di tanggal 14 2024. Oke, jam 6 seperti ini. Nanti kami akan infokan lagi melalui BPH Remaja dan Aposo Bulung. Ya, jadi supaya nggak berdiri semua, boleh sambil duduk di mana sambil santai. Ayo, duduk, ayo. Sini dulu pemusik semua, ayo. Kenapa Bung? Sudah panitia semua ini? Oke. Makin lama kita, makin lama juga pulangnya. Atau kita pulang besok aja ya? Jangan, besok mau gereja kita.